Nah, bagaimana sikap ibaratnya kalau ada kritikan ke pemerintah dalam hari ini KKP terkait hal tersebut, apakah implementasi dari kebijakan tadi itu menjadi kebijakan yang ringan, dianggap ringan karena yang berat-berat itu ditangguhkan dulu, kabarnya seperti itu? Tidak demikian. Jadi Pak Menteri, mohon maaf, Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah final. Halo, selamat siang pemirsa. Kita lagi ada di Viewer Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Saya Nelly Marinda, host tamu di Viewer Ngaco ini. Saat ini kita sedang membicarakan sesuatu yang sangat seksi di luar sana, sedang diperbincangkan oleh baik itu insan perikanan ataupun orang-orang yang di luar insan perikanan. Karena kenapa? Membicarakan regulasi di Kementerian Kelautan Perikanan ternyata sangat seksi. Saat ini kita bersama dengan Laksamana Muda Adin Nur Awaludin selaku Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kabar? Alhamdulillah baik. Boleh Pak dibuka? Oh iya. Meskipun statusnya belum beralih ya dari pandemi ke endemi, kita tetap Alhamdulillah sudah vaksin 1, vaksin 2, sudah booster. Oh udah booster. Syukurlah Pak. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Iya Pak Awaludin, kita Pak Adin, kita agak-agak bicara yang sebenarnya sih agak serius. Ya. Tapi kita mencoba menyampaikannya secara rileks karena ini kan banyak juga nanti viewer kita itu yang bukan orang berpendidikan. Ya. Sehingga apa-apa nanti yang disampaikan oleh Bapak tuh mudah dicerna oleh teman-teman viewer Indoposko. Saat ini Pak, saya mungkin memulainya dari yang viral ya. Kemarin ada penegakan yang menurut saya terlalu kenceng mungkin larinya, langsung mungkin pakai after atau langsung masuk gigi berapa gitu, kayaknya melajunya sangat kenceng. Viral terkait pelanggaran WPP, langsung dikenakan sanksi administrasi, lalu si pemilik kapal langsung bayar, jumlahnya spektakuler. Boleh Pak dijabarkan seperti apa sih sebenarnya regulasi yang sekarang diterapkan untuk pengawasan sumber daya kelautan perikanan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tegaskan awal, saya Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan tentunya harus responsif. Yes. Dari aturan yang ada, saya harus responsif melihat situasi bahwa ada sesuatu yang salah, ya harus kita tegakkan. Itu yang harus kita pegang. Pak Menteri juga selalu menegakkan bahwa illegal fishing, IUU fishing, illegal, unregulated, unreported harus legal, harus regulated, harus reported. Ini pegangan kita. Nah, kemudian dihadapkan dengan ketentuan yang ada, mengacu kepada Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, kemudian turunannya ada PP Nomor 5 tahun 2021 terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian ada PP 85 terkait masalah pengelolaan PNBP, kemudian juga ada Permen 31 tahun 2021 terkait masalah sanksi administratif. Inilah dasar-dasar kita yang buat melaksanakan kegiatan penegakan hukum di laut terkait pelaku usaha tentunya. Nah, dihadapkan dengan yang viral ini, memang pada akhirnya tidak bisa kita pungkiri karena jumlahnya cukup besar, kurang lebih sekitar 772 juta sekian. 700, iya. Perlu untuk diketahui memang pada akhirnya jumlah besar ini juga kita semata-mata melaksanakan amanah undang-undang. Rumusannya jelas, mengacu kepada dasar yang sudah saya sampaikan tadi, terkait adanya pelanggaran terhadap pelaku usaha perikanan, kemudian dengan prinsip ultimum remedium, kita kedepankan sanksi administratif, pidana menjadi pilihan terakhir. Nah, berbicara penetapan sanksi administratif, rumusannya itu adalah 1000 kali dikali indeks produksi, kemudian dikali GT kapal. Nah, GT kapal yang
kita denda itu ukuran cukup besar, 145 gross ton. Kemudian juga dikalikan dengan harga HPI. Oh, HPI. Harga apa namanya? Pokok ikan ya. Kemudian juga yang terpenting lagi hari pelanggaran pelanggaran yang dilakukan. Berapa lama dia melanggar? Saat itu kalau tidak salah harinya 45. Nah, 45 pun juga itu sudah kita kaji sedemikian rupa karena kita memiliki yang namanya vessel monitoring system di Pusdal. Bukan semata-mata kita dendakan dia mulai berangkat sampai dengan kembali kita kalikan, mungkin kalau sekali trip bisa 60 hari, bayangkan dikali 45 saja sudah ketemunya 772. 45 sejak dia menjatuhkan jaring beroperasi. Kita kaji seperti itu. Kita kaji dengan pola pergerakan kapal. Kita asumsikan dengan pergerakan kalau dia melintas lintas laut. Kecepatan kapal kan berkisar antara 5, 6 sampai 10 knot. Tapi kalau dia menarik jaring kan bisa antara 1 sampai dengan 2 knot. Jadi kita perkirakan dia sedang menangkap ikan. Nah, dengan perhitungan kajian itu kita mendapatkan angka 45 hari. Nah, dengan rumusan tadi, ya kita bukan juga ada kepentingan, kemudian kita berusaha menaikkan atau menurunkan. Itulah amanah undang-undang, amanah yang mesti kita lakukan, ketemulah angka 772 juta. Pak, kalau nggak salah kebijakan ini sebenarnya kan udah diimplementasikan tahun lalu, Pak, Agustus. Lalu mulai Agustus itu ditetapkan ya? Ditetapkan. Lalu mulai di Oktober itu sudah mulai diimplementasikan. Betul. Di Januari KKP melakukan penindakan. Ya. Nah, tapi teman-teman di lapangan kayaknya terkaget-kaget, Pak, dengan yang dilakukan. Ya. Implementasinya tiba-tiba langsung ada penindakan, bahkan sejak Januari ke sekarang itu sudah 45 kapal yang ditangkap. Betul. Seperti apa sosialisasinya sehingga kok teman-teman di lapangan, pengusaha, kapten dan lain sebagainya terkaget-kaget dengan tindakan yang dilakukan PSDKP ini? Ya. Sebetulnya kalau kita mereview aturan ya sebelum diterbitkan, ini kan ada perjalanan panjang. Jadi ada harmonisasi, ada uji publik, kemudian digodok di DPR legislasi, baru ditetapkan. Jadi manakala PP ini dipandang oleh publik, oleh KL terkait, kemudian oleh DPR, ada hal-hal yang memang masih perlu dikaji ulang, tentunya juga tidak serta-merta langsung diketok palu, diterbitkan untuk dilaksanakan. Dan dalam proses itu sebetulnya sudah mulai tersosialisasikan untuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan segala turunannya yang berhubungan dengan bidang kelautan perikanan, khususnya mulai dari PP nomor 85, PP 5, PP 85, kemudian PP 27 terkait masalah penyelenggaraan bidang kelautan perikanan, kemudian PP 21 terkait penataan ruang, khususnya pemanfaatan ruang laut. Kemudian untuk pelaksanaan permennya, Permen 31 untuk sanksi administratif. Kemudian untuk bidang permen di bidang kelautannya ada Permen 30. Jadi sudah banyak aturan yang memang kita buat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan implementasi di lapangan. Nah, untuk sosialisasi di lapangan ini pun juga kita tidak berhenti untuk menyampaikan aturan yang ada, baik itu lewat kehumasan kita, pada saat kita melaksanakan kegiatan sosialisasi BIMTEK keluar daerah, bahkan juga saya berkomitmen semenjak saya menjadi dirjen, semenjak bulan Agustus, tepatnya saya dilantik tanggal 16 Agustus 2021, saya sampaikan kepada eselon 1 yang memang menjadi regulator ya dalam perikanan tangkap, yaitu Dirjen Perikanan Tangkap, bahwa saya kawal semua regulasi yang ada di perikanan tangkap. Nah, salah satunya terkait masalah regulasi bagaimana mereka menangkap ikan. Jadi saya banyak melaksanakan kegiatan tandem, baik itu saya dengan Dirjen Tangkap maupun juga eselon 2 saya. Jadi melaksanakan kegiatan ke pusat adanya kegiatan perikanan, contoh ke Tegal, kemudian ke Pati, ke Juwana, bahkan kemarin juga saya pernah ke Sibolga, pernah juga ke Tual, Maluku Tenggara.
sampai dengan ke Biak, Bitung dan sebagainya. Itu bagian daripada Sosialisasi. kita mensosialisasikan aturan-aturan yang ada. Adapun pada akhirnya memang ini tidak tersampaikan, apakah memang mereka tidak memahami betul, apakah memang sama sekali tidak pernah mendengar, atau bahkan mungkin ada bahasa ini merupakan satu kelitan lah bahasanya kan pada saat orang dinyatakan bersalah, wah saya belum tahu Pak, padahal ya kita sudah berusaha dan kita ketahui bersama lah namanya sekarang kan berbicara media kan sudah no boundaries kan, tidak ada siapapun bisa mengakses, apalagi mungkin ada teman-temannya yang pernah ditindak oleh kita, diberikan juga mungkin sanksi administratif. Saya pikir itu akan viral. Contoh seperti yang sekarang kan, yang 772 itu langsung viral kemana-mana itu, begitu. Saya pikir dengan case begitu itu akan lebih tersampaikan harapan betul. Kita gitu. Tapi kan jangan punishment dulu ya yang cuma muncul. Memang harapannya tidak semata-mata melihat kok besar ya, karena gimana pun juga untuk diketahui oleh pemirsa, oleh Mbak Nelly juga bahwa dari 45 kapal ini ada berbagai tahapan yang kita berikan sanksi. Jadi tidak serta-merta langsung sanksi administratif, tapi lebih ke arah kita melihat ini kapal kecil. Kemudian ada aturan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23, kewenangan daerah sama dengan pusat. Kapal izin daerah pada saat kita memberikan supervisi, memberikan bantuan pengawasan di wilayah 12 mil, apabila kita menangkap kapal yang memang izinnya dari daerah, kita serahkan ke daerah. Ini kan bentuk pembinaan. Kemudian juga pada saat kita menemukan kapal yang sesuai dengan aturan juga undang-undang, kapal ini baru pertama kali melakukan pelanggaran, kemudian yakin bahwa pelanggarannya masih belum ada tindakan dan merugikan negara, kita tidak serta-merta langsung memberikan sanksi seperti itu. Nah, adapun yang kemudian selanjutnya kita berikan sanksi karena kita sudah menemukan adanya kerugian negara di situ, yang tentunya Pak Menteri mendorong supaya adanya keseimbangan antara ekonomi sama ekologi, tidak ada eksploitasi sumber daya khususnya masalah potensi perikanan yang berimbas kepada kerusakan ekologi laut, ya kan? Nah, dengan kerugian negara tentunya harus ada restorasi kan, sehingga dengan sanksi administratif ini mereka didenda, denda ini masuk ke PNBP, masuk ke negara, yang nanti ke depan tentunya akan masuk pada program KKP lagi seperti itu. Jadi bisa proses seperti itu sebetulnya. Tadi Pak Dirjen sempat menyampaikan ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sementara Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau nggak salah masih inkonstitusional bersyarat. Selama 2 tahun sejak diundangkan, sejak diputuskan. Nah, bagaimana sikap, ibaratnya kalau ada kritikan ke pemerintah dalam hari ini KKP terkait hal tersebut, apakah implementasi dari kebijakan tadi itu menjadi kebijakan yang ringan, dianggap ringan, karena yang berat-berat itu ditangguhkan dulu, kabarnya seperti itu? Tidak demikian. Jadi Pak Menteri, mohon maaf, Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah final dan sudah diberlakukan. Adapun kebijakan 2 tahun ini semata-mata untuk mereview apabila ada kekurangan untuk menyempurnakan seperti itu. Dan tidak ada turunan atau aturan yang baru yang sudah ada. Di masa uji ini di masa 2 tahun ini. Jadi seperti kalau setelah Undang-Undang Cipta Kerja kemudian ada PP 85, PP nomor 5, PP 21, PP 27, kemudian di breakdown lagi ke Permen KP, ini berlangsung di masa 2 tahun ini. Nah, di masa 2 tahun ini tidak boleh ada lagi peraturan pemerintah yang diterbitkan. Setelah 2 tahun clear, baru nanti akan ada lagi. Boleh lagi untuk turunannya untuk mengatur yang lainnya. Karena untuk mengevaluasi dulu nih hasil tujuannya seperti itu. Namun demikian, saya meyakinkan kepada Mbak Nelly, kepada pemirsa bahwa saya sebagai Dirjen Pengawasan Sumber Daya Perikanan, kita firm dengan aturan yang ada. Kita tidak melihat bahwa ini besar, ini kecil. Sepanjang ini besar, contoh seperti yang akhirnya dengan berat hati, saya harus menetapkan sanksi denda administratif dengan besaran 700.
Ini kan sebetulnya beban berat buat saya. Oke. Namun karena dalam rangka supaya legal, regulated sama reported, ini kan sudah bukan suatu pilihan bagi saya. Jadi harus itu. Dan yang terpenting lagi adalah penetapan semata-mata untuk kerugian, menggantikan kerugian negara, nanti kembali kepada negara, kemudian akan menjadi program Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan akan kembali juga kepada masyarakat, terutama masyarakat nelayan. Seperti Kalau itu. ada anggapan Pak bahwa regulasi ini adalah mendukung target 12T tadi, bagaimana tanggapan? Waduh, biasa. Saya menyatakan dengan tegas penegakan PNBP, penegakan hukum, penegakan hukum di Jenpes DKP dalam rangka mengawal program Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak ada hubungan dengan target PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terlepas kemudian pada akhirnya di Jenpes DKP menegakkan hukum, ada pelaku perikanan yang bersalah, ya kan, kemudian ada ketentuan yang dilanggar, selanjutnya ada sanksi berupa denda administrasi yang dikenakan. Ini bukan semata-mata untuk melengkapi yang target PNBP tadi, Tapi yang di 2022 4 triliun, kemudian 2023-2024 bisa mencapai 12 sampai 14 triliun untuk PNBP-nya KKP. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada hubungannya bahwa saya mengenakan denda administratif atas pelanggaran pelaku perikanan untuk menambah PNBP yang tadi ditargetkan. Tidak. Karena perlu saya tegaskan lagi di sini, Dirjen PSDKP lebih ke arah targetnya compliance, kepatuhan. Ya, jadi itu target capaikan kinerja daripada Dirjen PSDKP, bahwa kita menjaga kepatuhan semua pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Pak, pernah mencermati nggak dengan regulasi yang dibuat, yang diimplementasikan sekarang ini, bahwa banyak orang yang kehilangan irisan kue? Waduh, saya tidak paham kalau masalah itu. Karena dengan regulasi administrasi ini sekarang kan nelayan atau pemilik kapal atau perusahaan langsung direct ke kas negara, akan disetorkan kas negara, transparan. Betul. Di Bapak juga, Bapak selaku penangkap penegak hukum tidak akan. Saya tidak punya kepentingan. Tidak ada kepentingan. Nah, artinya ini dari seorang pengusaha langsung ke kas negara karena tadi yang dirugikan negara. Nah, di luar sana mencermati tidak bahwa kenapa yang ribut ini bukan Kapten Anahkoda dan lain-lain loh Pak, tapi orang-orang yang ribut dengan implementasi kebijakan ini adalah lebih ke mereka yang kehilangan pekerjaan tadi. Mencermati nggak Pak apa yang menjadi panas di luar sana dengan penetapan regulasi ini? Kayaknya saya berusaha tidak mencermati deh. Saya yang sedang saya fokuskan, yang saya cermati adalah saya punya amanah undang-undang. Saya punya amanah ketentuan yang harus saya pegang untuk mengawal program Bapak Menteri Kelautan Perikanan. Kemudian ada ketentuan yang ada di mana pelaku melanggar, ketentuan yang sudah mengatur itu yang saya terapkan. Terlepas kemudian dendanya ada yang cuma 3 juta, ada yang 5 juta, kemudian booming mungkin sekarang ada yang 700 karena semata-mata untuk pergantian kerugian negara, restorasi untuk ekologi, bahkan juga untuk meningkatkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Karena Kementerian Kelautan Perikanan dengan PNBP nanti memilih program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, contoh berupa asuransi nelayan, kesehatan nelayan, kampung nelayan, akan dikembalikan ke mereka, akan mengembalikan kepada masyarakat nelayan seperti itu. Jadi seperti yang Mbak Nila sampaikan tadi, ada sesuatu yang memang mungkin hilang, ada yang mungkin terganggu. Saya terus terang tidak begitu mencermati, saya lebih fokus kepada apa yang tugas saya. Kenapa begitu booming di luar sana ya regulasi ini gitu. Jadi Pak, ternyata selama ini ya mungkin dicermati atau tidak, tindak pidana pencucian uang di sektor kelautan perikanan itu ternyata sangat tinggi. Bagaimana Bapak menjelaskan itu? Oke, begini, mungkin saya mau cerita dulu terkait, mungkin juga ada korelasi dengan pertanyaan sebelumnya ya. Pada akhirnya memang berbicara prinsip ultimum remedium, bahwa pidana menjadi pilihan terakhir dalam konteks proses penyidikan, penuntutan. Pada akhirnya memang sanksi administratif ini akan berhenti di Kementerian Kelautan Perikanan, karena proses administrasi adalah menjadi kewenangan bagi penerbit perizinan. Jadi sanksi ditetapkan oleh penerbit perizinan. Nah, pada saat
sanksi administratif berhenti di KKP, otomatis karena ini bukan pidana, tidak berlanjut penyidikannya ke teman-teman saya di kejaksaan. Ya. Kemudian juga di pengadilan. Mungkin itu yang dimaksud oleh Mbak Nelly tadi, bahwa akhirnya ada proses yang tidak berjalan. Ya. Namun demikian saya yakinkan bahwa dihadapkan dengan penegakan hukum terhadap kapal ikan berbendera asing. Nah, rentang waktu mulai Januari sampai dengan bulan Maret ini perlu saya sampaikan bahwa kita sudah menangkap kurang lebih ada 6 kapal, 5 kapal asing berbendera Malaysia. Itu tertangkap di Selat Malaka. Kemudian 1 kapal asing berbendera Filipina. Kita tangkap di perbatasan antara Sulawesi Utara dengan Filipina Selatan. Kasus kapal asing itu sudah jelas pidana. Oke. Dan proses penyidikan akan kita limpahkan kepada teman-teman saya di kejaksaan. Dan selanjutnya dibawa ke pengadilan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga, kebijakan yang didorong oleh Bapak Menteri Kelautan Perikanan, bahwa dulu kita mengenal bahasa kalau kapal asing ditangkap, tenggelamkan. Ya. Kapal Vietnam ditangkap, tenggelamkan. Kapal Thailand ditangkap, ditenggelamkan. Bapak Menteri Kelautan Perikanan, harapan ke depan adalah, dan itu diatur di Undang-Undang Perikanan. Oke. Di pasal 76C kalau tidak salah, dinyatakan bahwa barang bukti kapal yang sudah inkrah dapat dimanfaatkan oleh koperasi dan nelayan. Nah, jadi yang sedang kita dorong sekarang, kapal-kapal ikan Malaysia, kemudian juga kapal ikan dari Filipina yang sedang berproses, kita dorong permohonan kepada Kejaksaan RI untuk dapat dimanfaatkan setelah inkrah tapi. Nah, kenapa demikian? Karena kapal ikan dari Malaysia, dari Filipina, harapannya bisa dimanfaatkan oleh nelayan kita.